Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru hebat di seluruh Indonesia, berikut saya akan berbagi informasi mengenai pendidikan inklusif yang saya peroleh dari hasil BIMTEK dan Diklat Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah yang pertama, landasan filosofis mengacu pada Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, landasan yuridis mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 31 ayat 1. Dan landasan yang ketiga adalah landasan empiris mengacu pada berbagai hasil penelitian tentang pendidikan inklusif dan kesepakatan dunia. Berikut adalah 5 prinsip pendidikan inklusif. Yang pertama, prinsip motivasi. Dalam hal ini, guru harus terus memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. 2. Prinsip konteks. Dalam hal ini, guru perlu mengenal siswa secara mendalam dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. 3. Prinsip hubungan sosial. Dalam hal ini, guru perlu mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang tepat dan relevan. Yang keempat, prinsip interaksi. Dalam hal ini, guru perlu mengoptimalkan interaksinya bersama para siswa dan mengoptimalkan juga interaksi antara siswa dengan interaksi multi arah. 5. Prinsip individualisasi. Dalam hal ini, guru harus mengenal karakteristik para siswanya secara mendalam. Nah, dalam pendidikan inklusif, guru perlu mengenal keberagaman peserta didik. Mengapa? Karena keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Peserta didik dalam kelas walaupun berbeda keyakinan, fisik, gender, latar belakang keluarga, harapan, kemampuan, kelebihan, semuanya memiliki hak untuk belajar. 4 indikator kualitas hidup peserta didik. Yang pertama adalah to live, bahwa setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya. 2. To love, setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi dan mendapatkan kasih sayang yang sama. Yang ketiga adalah to play, setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama dalam belajar. Dan yang keempat adalah to work, setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya sehingga mampu mengenali potensi dirinya dan kelak bisa bekerja di bidang apapun. Nah, ini adalah 4 karakteristik PDBK. Yang pertama, PDBK dengan hambatan sensorik. Ini terjadi pada anak-anak yang mengalami hambatan pada penglihatan dan pendengaran. 2. PDBK dengan hambatan mental kognitif. Ini dikategorikan pada anak yang mengalami hambatan intelektual ringan, sedang, dan berat. 3. PDBK dengan hambatan fisik. Ini adalah anak-anak yang mengalami hambatan pada anggota tubuhnya untuk bergerak. Dan yang keempat, PDBK dengan hambatan lainnya seperti mengalami behavioral disorder, autis, kecerdasan istimewa, dan kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Bagaimana mekanisme layanan PDBK? Yang pertama adalah guru perlu melakukan identifikasi. Ini adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan karakteristik peserta didik dengan instrumen terstandar. Yang kedua, guru melakukan asesmen atau upaya untuk mengetahui kemampuan hambatan, latar, dan bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik yang selanjutnya disusun dalam planning matrix berupa pemetaan dari hasil identifikasi. Dan yang ketiga adalah dilakukan intervensi, ini untuk menangani hambatan belajar dan perkembangan agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Salah satu bentuk intervensi bisa dilakukan melalui program pembelajaran individual atau PPI, karena ini merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
PPI ini diarahkan pada hasil akhir, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupan PDBK, sehingga mereka mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya atau berperilaku adaptif. Dan pengembangan PPI sangat bergantung pada pengumpulan data assessment untuk memberi tekanan pada keterbatasan minimal, kesesuaian penempatan, dan garis besar program pengajaran. Demikian para guru hebat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.